Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki merupakan hal yang esensial dan yang sangat penting? Saudara, bukankah seluruh aktivitas kita itu dijalankan di dalam kehidupan kita? Saudara, disitulah saudara ketika kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya segala pekerjaan, aktivitas yang kita kerjakan memiliki dimensi yang baru, dimensi rohani yang tidak dapat dilihat secara dimensi lahiriah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali saudara dan saya memiliki hidup yang baru yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kekristenan itu berurusan dengan kehidupan kita. Barang siapa yang merindukan memiliki kehidupan yang sungguh dan sejati dan penuh kelimpahan, maka ia harus hidup dan mengenal Yesus Kristus. Karena dia adalah hidup itu sendiri. Bukankah Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara, pada umumnya manusia melihat kehidupan ini di dalam aspek alamiah atau natural. Saudara, apakah yang dilihat oleh manusia yang disebut dengan aspek alamiah? Yang dilihat adalah ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada orang pinter dan ada orang bodoh. Ada orang sehat dan ada orang sakit. Dan lain sebagainya. Maka pertanyaan demi pertanyaan timbul. Mengapa hal itu terjadi? Kok tidak adil? Namun hidup ini bukan hanya bicara di dalam wilayah aspek alamiah. Melainkan saudara, hidup ini ada pekerjaan Allah yang melampaui wilayah alamiah, yang kita sebut dengan supranatural, yaitu karya Allah dengan kuasanya yang dahsyat. Saudara, manusia yang secara alamiah mempunyai kelebihan, itu dilihat di dalam batas kealamiahan. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang di dalam Kristus, maka dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Yaitu saudara-saudara, hidupnya mengalami perubahan. Perubahan itu secara holistik, secara batinnya diubahkan. Sehingga saudara-saudara, orang yang di dalam Kristus, dia mengalami kehidupan yang berbeda. Saudara, saya berharap saudara mengalami apa yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada saudara. Sehingga saudara tahu bahwa betapa berharganya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 16. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, pergilah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes, yaitu rasul-rasul dari Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, pada jam sembahyang, mereka itu ke bait Allah. Memang tidak dikatakan mereka melakukan sebagaimana orang-orang Yahudi. Namun perlu kita ketahui orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan berdoa tiap hari itu 3 kali. Pada jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Saudara, itulah waktu-waktu mereka berdoa kepada Tuhan. Saudara Petrus dan Yohanes, mereka pergi pada pukul 3 sore. Dan saudara, memang banyak orang-orang sakit yang ditaruh di pintu gerbang bait Allah, khususnya di gerbang indah. Dan saudara, kedua rasul ini berjumpa dengan orang lumpuh yang sejak lahir. Saudara, artinya orang ini, saudara, sejak dia hidup di dunia ini, dia tidak pernah merasakan bahwa dia pernah bisa berjalan. Saudara, orang seperti ini seringkali dinilai oleh dunia ini sebagai orang yang kurang beruntung karena ia lumpuh sejak lahir. Saudara, orang lumpuh ini butuh bantuan orang untuk bisa duduk di depan pintu gerbang indah di bait suci itu. Sehingga oranglah yang meletakkan dia di sana, dia untuk meminta-minta, saudara-saudara. Nah, tujuannya adalah supaya dia bisa mendapat uang untuk penghidupannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara firman Tuhan hari ini hendak menegaskan kepada kita bahwa kuasa Yesus Kristus sanggup mengubahkan kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang lumpuh yang sejak lahir ini berada di pintu gerbang indah bait suci karena memang ada banyak orang-orang Yahudi yang mau berdoa. Itu adalah tempat yang strategis bagi dia untuk dapat dilihat oleh banyak orang. Dan dia bisa mendapatkan uang dari hasil meminta-minta. Saudara, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hendak memasuki wilayah itu, maka
Rasul Yohanes dan Rasul Petrus berjumpa dengan orang lumpuh yang sejak lahir ini, saudara. Saudara, menarik sekali apa yang Petrus dan Yohanes katakan, bahwa emas dan perak mereka tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Saudara, di dunia ini, saudara, yang berharga itu adalah yang disebut dengan emas dan perak tentunya. Kalau hari ini kita sebut sebagai uang. Saudara, karena dengan uang, maka kita bisa membeli sesuatu untuk kehidupan kita. Dengan uang, kita boleh memelihara hidup kita. Namun saudara, yang menarik sekali, Petrus dan Yohanes tidak memberikan emas dan perak kepada orang lumpuh ini. Tetapi yang dia berikan adalah dalam nama Yesus, orang lumpuh ini bisa berjalan. Saudara, dari sini saudara-saudara kita belajar satu hal. Ada kuasa di dalam Yesus Kristus yang sanggup mengubahkan orang. Bukan saja menambah sesuatu kepada seseorang, tetapi mengubahkan orang. Saudara, uang dapat menambah sesuatu kepada seseorang. Dari yang tidak punya menjadi punya. Tetapi saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa kuasa Yesus bukan sekedar menambal sulam atau menambah sesuatu, tetapi dia mengubah hidup daripada orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara, Alkitab berkata dengan sangat baik, dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk di pintu gerbang indah bait Allah. Sekarang dia tidak lagi duduk di sana, saudara. Hidupnya berubah. Dia tidak perlu lagi duduk di sana, tidak perlu lagi dibantu oleh orang lain, karena dia bisa berjalan. Saudara, memang dalam kisah ini, saudara-saudara, ini bicara masalah ragawi. Tadi tidak bisa jalan, kemudian bisa berjalan. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi di sini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang mustahil bagi manusia untuk bisa diubahkan, tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil di dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama itu ada kuasa yang besar mengubahkan hidup seseorang. Saudara, hari ini banyak orang mengalami putus asa bukan karena situasi dan kondisi yang buruk yang dia hadapi. Tetapi orang putus asa dengan dirinya sendiri. Dia kecewa bukan dengan orang lain. Dia kecewa dengan diri sendiri. Mungkin di antara saudara mengalami hal itu mungkin. Orang itu gagal. Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi kondisi, tapi dia melihat dirinya. Ini karena kesalahan saya. Orang-orang tertentu yang terkena masalah-masalah hidup ini, saudara-saudara, saudara seringkali kecewa kepada dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang tidak punya optimisme. Dia merasa situasi baik bagaimanapun tidak bisa menolong dia. Karena dirinya, dia putus asa dengan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, Yesus Kristus dapat mengubah hidupmu. Hal yang mustahil, yang mungkin manusia tidak dapat mengubahnya. Tetapi Tuhan dapat mengubah hidupmu dan hidupku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan Yesus melampaui segala kelemahanmu. Kuasa Yesus Kristus melampaui segala dosa-dosamu. Kuasa Yesus Kristus melampaui segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang engkau miliki. Dan kuasa Yesus Kristus melampaui perkara-perkara yang engkau rasa engkau tidak sanggup atasi. Saudara, ingat, orang lumpuh ini sejak lahir, saudara, dia tidak pernah mengalami bisa berjalan. Saudara bisa bayangkan, orang yang tidak pernah mengalami bisa berjalan, bagaimana dia bisa berjalan? Kalau saudara sekian tahun tidur di ranjang dan tidak pernah berjalan, saudara, saya percaya saudara tidak bisa dalam waktu seketika engkau berjalan. Engkau harus perlu terapi yang cukup lama supaya engkau bisa berjalan. Pertanyaannya, bagaimana orang yang lumpuh ini, yang usianya sudah 40 tahun, saudara bayangkan, saudara, sudah 40 tahun umurnya. Ketika dalam nama Yesus bangkit,
Dan Petrus membantu sebentar, kemudian dia melonjak dan dia berjalan kian kemari. Saudara, perubahan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang ini bukan sedikit, tetapi total. Saudara, Tuhan dapat berbuat itu kepada engkau kalau engkau percaya kepadanya. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Dia sanggup mengubah hidupmu dan hidupku. Yang kedua, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus, yang benar, dan pemilik hidup atau pemimpin kepada hidup. Karena Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu percayalah kepadanya. Karena ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau sesungguhnya sedang percaya kepada Tuhan Allah itu sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, bagian firman Tuhan ini menyebutkan beberapa hal tentang Yesus Kristus. Yang pertama disebut sebagai Dia adalah yang kudus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ketika berbicara yang kudus, maka tidak lain dan tidak bukan. Itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Allah. Saudara, tidak ada yang kudus selain Tuhan Allah. Yang kedua, yang benar. Saudara, yang benar ini juga merujuk kepada Tuhan Allah. Kemudian saudara dikatakan ia adalah pemimpin kepada hidup. Atau terjemahan bisa terjemahkan pemilik hidup itu sendiri. Atau hidup itu sendiri. Saudara, ini juga merujuk di dalam perjanjian kepada Tuhan Allah. Saudara, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan kalimat seperti itu. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, Dia adalah yang kudus. Dia adalah yang benar. Dia adalah hidup itu. Saudara, apa artinya? Saudara, firman Allah mau berkata kepada kita, Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi Dia bukan hanya Tuhan Allah itu sendiri yang kekal sampai kekal, tapi Dia adalah Mesias. Saudara, ketika berbicara Mesias, Dia adalah hamba Tuhan Allah itu sendiri. Dia datang sebagai manusia, menghambakan diri untuk Dia menjalankan misi keselamatan yang Tuhan berikan kepada Dia. Saudara, disitulah saudara-saudara, di dalam bagian ini kita mengerti bahwa firman Allah menyatakan siapakah Allah yang kita percaya. Saudara, kita mengenal dengan Allah Tritunggal. Saudara, Allah Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada di Alkitab, tetapi itu memiliki makna yang dinyatakan oleh firman Allah kepada kita. Saudara, Allah Tritunggal adalah Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Saudara, kita percaya kepada Tuhan yang esa. Tetapi Tuhan yang esa menyatakan diri bahwa Dia ada tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Mesias. Dan karyanya itu berkenan kepada Tuhan. Maka kita berkata, perkenanan Allah dinyatakan dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, tidak ada seorang pun yang mati
yang dibangkitkan Allah untuk hidup selama-lamanya. Tetapi Yesus Kristus, dia adalah hamba Tuhan yang benar. Tetapi saudara-saudara, karena dia adalah Tuhan itu sendiri, maka Alkitab berkata, dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia adalah anak Allah yang tidak dapat dikuasai oleh kuasa kematian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa hari ini engkau dan saya bisa mengalami kuasa Tuhan Yesus? Karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia yang mengalahkan maut itu sendiri dengan dia hidup selama-lamanya. Karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidupmu dan hidupku sesungguhnya diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau boleh bersandar kepada Tuhan. Dan tidak ada perkara dalam dunia ini yang bisa mengatasi kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus melampaui segala sesuatu. Karena dia Tuhan Allah itu sendiri. Saudara, manusia tidak sanggup berbuat itu. Karena dia adalah Tuhan. Maka dia sanggup melakukan apa yang mungkin bagimu mustahil. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini meneguhkan kami bahwa kuasa Yesus Kristus itu adalah kuasa Tuhan Allah itu sendiri. Dan engkau adalah Tuhan Allah yang hidup selama-lamanya, kekal sampai kekal. Sehingga ya Tuhan, engkau bisa menolong kami. Oleh karena itu, ajar kami. Kami tidak putus asa, tapi kami bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus. Dan hidup kami mengalami perubahan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.